kita muliakan Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi dan selamat kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan Yesus dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mengundang kami dalam pelayanan ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk pembacaan awal kita akan dapati dalam Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Puji Tuhan. Baik, sudah dapat katakan amin? Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Matius 23 ayat 23. 1, 2, 3. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya tahu kalau kita mendengarkan firman Tuhan ada berbau-bau persepuluhan, ada sesuatu yang sepertinya riskan atau apa yang bisa dikatakan. Tetapi mari kita akan melihat ya apa yang akan Tuhan ingatkan bagi saya dan saudara pada kesempatan pagi hari ini. Saya fokus melihat kata yang terpenting. Kata yang terpenting. Dan saya cari kata yang terpenting ini dalam bahasa asli saya temukan. Dia pakai kata tabaritera. Seperti suami tadi bilang, kita ini pendidikan sekolah Alkitabnya cuma online selama mengikuti ibadah-ibadah online di media sosial ketika pandemi. Jadi saya cari, mungkin ada penyebutan yang salah, tetapi tulisannya tabaritera. Artinya apa? Hal-hal yang lebih berat, yang lebih berbobot, yang lebih punya nilai atau lebih bernilai. Saudara, saya beri judul renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, degradasi nilai. Apa sih degradasi? Nah, degradasi adalah penurunan, kemerosotan atau kemunduran kualitas dari nilai tersebut, atau dari norma, atau dari moral, atau dari standar baik dalam kehidupan. Mari kita akan mulai dengan mencoba menggali apa sih alasannya, atau mengapa Yesus menyinggung persepuluhan, atau mengapa Yesus konsen dengan persepuluhan dan bukan hal yang lain. Ya, bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat ada 2 kali Yesus mengecam orang-orang Farisi yang dihubungkan dengan persepuluhan. Berarti ini serius. Amin ya saudara. Kita akan lihat kalau Matius 23 diucapkan secara umum di bait Allah di Yerusalem. Kita mulai dapati di dalam Lukas 11 ayat 42, Yesus bicara di dalam rumah seorang Farisi. Berbunyi demikian, tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu Saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, persepuluhan. Kita melihat latar belakang persepuluhan di dalam perjanjian lama, di dalam Imamat 27 ayat 30, Ulangan 14 ayat 12, selalu berupa
melihat ada kata selasi atau min, itu tanaman aromatik penyegar ruangan di rumah dan sinagog, rumah ibadah orang Yahudi. Ada adas manis, itu tanaman obat dan bumbu masak. Dan jintan itu rempah murah untuk penyedap roti dan untuk hidangan sup. Dan juga kita baca di Lukas tadi ada sayuran. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi menarik hal ini. Kita gereja modern sekarang, apalagi karismatik, kita membawa persepuluhan dengan uang, itu tidak salah, menggantikan semua penghasilan kita. Tetapi apa yang terjadi ketika itu, di masa Yesus mengecam mereka, ya, kalau terjadi di saat ini, kita harus bawa persepuluhan itu dari rica yang kita tanam di rumah, ya, dari daun daun pepaya, apalagi daun kokuru misalnya, begitu Bapak Ibu, sampai sekecil-kecilnya. Untuk apa? Mereka ingin menunjukkan ketaatan yang sangat teliti, detail mungkin. Namun Yesus mengecam mereka karena ketelitian yang mereka lakukan itu tidak diikuti dengan kasih kepada sesama, dan mereka tidak berlaku adil dalam kehidupan mereka. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi menganggap bahwa ketelitian, kedetailan mereka itu sampai pada hal-hal yang terkecil itu adalah tanda mereka itu punya kesalehan yang tinggi. Makanya Yesus bilang munafik. Yesus tidak melarang persepuluhan tersebut, tetapi Ia mengecam apa yang dinamakan dengan kepalsuan rohani. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kewajiban yang pada sampai hal-hal terkecil yang dilakukan, tetapi saat yang sama mereka memeras canda, mereka bertindak tidak adil dan tidak memiliki kasih. Padahal itu punya bobot terpenting. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat, saudara, ya, kalau hal itu menjadi concern bagi Tuhan untuk menegur orang-orang ahli Taurat, jangan kita seperti mereka. Dua ayat ini mengingatkan saya dan saudara agar kita tidak mengalami atau kita tidak melakukan degradasi nilai. Di dalam Lukas 11 ayat 42 ditekankan di sana, mereka melakukan bukan sebagai kasih Allah. Jadi ada kata kasih Allah di dalam Lukas 11 ayat 42. Banyak penafsir yang menafsirkan bahwa itu bukan kasih Allah kepada kita, tetapi kasih kita kepada Allah yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kepada sesama. Yang kalau kita hubungkan di dalam Kolose 3:23 yang berbunyi, apapun juga yang engkau perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini konteks dari kasih Allah di dalam Lukas 11:42. Berarti perlakuan kita terhadap sesama harus sama bobotnya, harus sama nilainya dengan perlakuan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, ketika kita membaca kecaman Yesus, harusnya menjadi suatu perhatian, harusnya menjadi satu hal yang harus kita jadikan konsen kita, ya. Bagi kita yang hidup masa kini, ketika Yesus sedang memperingatkan bahwa praktek persepuluhan sekarang terdapat banyak potensi atau kecenderungan kehilangan nilai penting. Apa ini, saudara? Ya, mungkin
diundang ini melayani, ini bicara persepuluhan. Saya dari PPDI. Tetapi apa yang harusnya menjadi perhatian saya dan saudara? Karena ketika firman Tuhan ini dicatat, ketika dua ayat ini memberitahu kepada kita dan kita membaca pada saat ini, apa yang harus kita lihat dari ayat-ayat ini? Motivasi memberi persepuluhan jangan sekali-kali menjadi transaksi supaya mendapat berkat yang lebih banyak. Amin, saudara. Haleluya. Apalagi saudara, jangan kita jadikan latar belakang memberikan persepuluhan karena keterpaksaan, karena takut, karena ancaman, karena nantinya kena kutuk kalau tidak memberi. Dan apa hal lagi saudara? Ketika mereka membawa persepuluhan sampai pada rempah-rempah dan sayur-sayuran, pasti orang lihat ya saudara. Aduh, luar biasa ya, sedang hal yang kecil dikerjakan. Sedangkan tradisi tambahan dilakukan dengan taat, apalagi persembahan persepuluhan yang sesungguhnya. Ini menimbulkan suatu kebanggaan atau akan mendatangkan kesombongan karena objek persepuluhan itu bisa dilihat dan bisa mendatangkan pujian bagi saya dan saudara. Dalam yang terjadi pada gereja sekarang itu kan, saya melihat orang yang bawa persepuluhan itu ada tempat khusus, ada kotak khusus. Bahkan ketika doa, ada doa khusus. Nah, hati-hati saya dan saudara mempersembahkan korban, mempersembahkan atau membayar persepuluhan. Hati-hati, jangan ada degradasi nilai. Supaya dilihat orang, supaya dia sombong, ya kan? Mau datang di depan orang mau lihat, mau bawa di kotak orang mau lihat. Itu maksud saya saudara. Kesombongan yang bisa kita tidak sadari muncul karena objek persepuluhan atau kegiatan yang kita lakukan atau gembala lakukan dalam doa itu bisa dilihat dan kita mendapat pujian dari orang lain. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi kabar renungan firman Tuhan kita pada kesempatan ini, bahwa saya dan saudara diperingatkan untuk jangan ada nilai-nilai yang penting, bahkan dikatakan terpenting yang berbobot hidup saudara, ya, dan melihat bahwasanya ada potensi degradasi nilai penting dari sikap hati kita. Mari sama-sama kita pikirkan bagian ini. Apakah kita melakukan pelayanan, apa melakukan persembahan, memberikan atau membayar persepuluhan, apapun itu, dengan iming-iming berkat, ataukah itu benar-benar dengan rasa syukur kepada Tuhan? Mari kita pikirkan, apakah karena ancaman atau paksaan, atau justru kita benar-benar dengan sukacita dan kerelaan melakukan. Dan apakah itu menjadi tuntutan bagi kita, atau itu menjadi suatu kesadaran yang murni, rasa syukur kita kepada Tuhan. Ingat surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin saudara. Haleluya. Beri dengan dasar kesadaran, beri karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Karena yang lebih bernilai
terbobot atau yang terpenting, kita mendapat pujian dari Tuhan, bukan mendapat pujian dari manusia. Kita dilihat oleh Tuhan, bukan dilihat oleh manusia. Dan kita dinilai oleh Tuhan, bukan dinilai oleh manusia. Ada ayat yang lain bilang, kalau manusia so puji, Tuhan senang memuji lagi. Karena bagiannya Tuhan memuji kita sudah diambil manusia. Haleluya saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika firman Tuhan yang datang bagi saya dan saudara menyinggung, doa ayat ini menyinggung persepuluhan dari rempah-rempah dibanding dengan keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, Tuhan sebenarnya sedang mengkritik formalitas agama kita. Dan hal apa lagi yang harus kita perhatikan dari kritik ini, kecaman ini? Jangan sibuk pelayanan, tetapi kehilangan kasih kepada sesama. Jangan rajin beribadah, tetapi kita tidak bisa mengampuni salah orang lain. Jangan setia memberi persembahan, tetapi kita tidak berlaku setia di dalam rumah tangga, setia sebagai karyawan. Amin saudara. Jangan tradisi gereja misalnya ada yang baru-baru sekarang ini, pengucapan syukur. Kita sedia makanan di rumah, orang-orang datang, tetapi kita tidak memperhatikan orang susah di luar sana. Saya bilang sama suami, bagaimana kalau ini makanan ini jadi amplop, kontoran kasih janda miskin. Amin ya saudara. Itu lebih berbobot saudara, daripada menjamu orang. Betul ada silaturahmi dan lain-lain, tetapi jangan ada nilai-nilai yang lebih penting itu kita abaikan. Mereka sudah makan di tempat yang lain, sudah makan lagi di tempat kita, makan lagi saudara, seadanya saja. Tetapi mari ada bahagian yang kita sediakan dalam pengucapan syukur untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan. Amin saudara. Haleluya. Perhatikan saudara, jangan kita setia ikut doa, setia puasa dan pelihara, rajin sekali doa puasa, ya, rajin sekali kasih diakonia sampai yang kecil-kecil, turut ambil bahagian. Tetapi saya katakan tadi, tidak setia di dalam rumah tangga, selingkuh. Di kantor apa? Curi-curi waktu, atau bahkan korupsi saudara. Gereja, puji Tuhan seperti ini yang besar saudara, musiknya lengkap, pemuji yang bagus, fasilitas AC, tetapi jangan diabaikan soal kedewasaan dari jemaat. Amin saudara. Kedewasaan itu penting, ya. Jangan kita merasa kita itu punya gereja yang besar, fasilitas yang memadai, nyaman, kita datang beribadah dengan baik, puji-pujian yang baik, musik yang baik. Kemudian itu membuat kita merasa jadi sombong, gereja kami besar, gereja kami lengkap, ya, sehingga tidak ada pembentukan karakter di sini. Perhatikan, aksesoris semua ini baik, tetapi yang terpenting kedewasaan dan karakter kita. Amin saudara. Haleluya. Perhatikan Mika 6 ayat 7-8. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allahmu? Haleluya saudara. Menegakkan keadilan, menunjukkan belas kasihan, menjaga kesetiaan, karakter yang baik, dan pembaharuan budi itu memiliki bobot
spiritual yang jauh lebih besar dari apapun bagi Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayat 20. Dan rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya, ayat 21, dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak, dan dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ternyata ada perabotnya seperti kayu, tetapi ada perabot yang mulia. Kalau perabot yang mulia itu dipakai untuk maksud mulia, untuk maksud pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Mana yang kita akan pilih, saudara? Baik kita menjadi perabot yang mulia, yang dikuduskan, dipandang layak, yang dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Amin. Haleluya. Makanya diingatkan kembali, jauhi nafsu orang muda, kejar keadilan, kesetiaan, kasih. Sekali lagi disinggung keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai di antara kita. Amin, saudara. Haleluya. Yang lebih bernilai ada dua hal: karakter dan hati kita. Puji Tuhan. Saya menutup dengan dua ayat dalam Amsal 16 ayat 2, Amsal 21 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi saudara, jangan pikir orang semua melayani sekian lama, orang semua melakukan apa yang Tuhan suruh orang kerjakan, perintah Tuhan orang selakukan. Jangan orang dikecam sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, dibilang munafik, karena Tuhan menguji hati. Amsal 21 ayat 2. Ya, setiap jalan orang adalah lurus dalam pemandangannya sendiri. Mungkin kita bilang, oh ini lurus ini, atau tadi bersih ini, tetapi Tuhan menguji hati, kata firman Tuhan. Tuhanlah yang menguji hati. Saya bicara ini, saudara, karena saya bukan gembala sidang. Saya yang menyampaikan ini mempraktikkan persepuluhan. Gembala sidang memberikan khotbah-khotbah mungkin tentang persepuluhan. Perhatikan, saudara, hal apapun yang engkau lakukan untuk Tuhan, biar datang dalam kerelaan, kemurnian. Hamba Tuhan yang terima persepuluhan, ingat untuk berbagi. Amin ya, saudara. Ada belas kasihan, adil ya. Saya tidak setuju kalau apa yang dinikmati, apalagi soal materi, oleh seorang hamba Tuhan yang sudah ada pada titik tertentu, terus dia bilang, iya, soalnya kok ini kita bayar harga, kita kok mulai dari kecil sampai sekarang. Saya tidak setuju, saudara. Mungkin engkau akan dipakai Tuhan untuk melihat hamba-hamba Tuhan yang sedang merintis. Amin, saudara. Dorong persepuluhan kesin cuma sedikit. Bahkan mungkin dorong tidak bisa hidup dari itu, harus bekerja lagi. Haleluya, Pak Gembala. Puji Tuhan, Pak Gembala sampai aduh. Tidak, saudara. Karena apa? Dasar yang saya bawa, belas kasih, kesetiaan, keadilan, adil, saudara.
Haleluya. Puji Tuhan. Saya sedikit bersaksi. Kalau ada hamba Tuhan mau melayani, kan ini adalah pelayanan ke-180 Pak Gembala. Kalau kami ada persekutuan terus tidak undang, berarti yang mau melayani kan hamba Tuhan gembala sidang ya, karena PTF atau Persekutuan Families Ministry itu familiesnya adalah gembala-gembala sidang. Apa yang saya lakukan? Biar itu ada pimpinan gereja, saya akan panggil 3 orang yang pertama datang. Terus apa yang saya bilang? Coba home pimpah. Jadi dia yang melayani. Saya tidak peduli Bapak Ibu, siapa itu? Saya mau praktekkan keadilan. Mungkin saya baru belajar, tetapi dari hal-hal itu saya mau berkomitmen. Amin, saudara. Ini firman Tuhan. Bukan hal sepele soal keadilan, bukan hal sepele soal belas kasihan, bukan hal sepele soal kesetiaan. Perhatikan Bapak Ibu, saya juga berkhotbah untuk diri saya dan keluarga saya. Jangan kita takut dengan apa yang dinamakan dengan hukum media sosial. Karena banyak yang takut hukum media sosial daripada Tuhan. Dia takut ketahuan medsos daripada ketahuan Tuhan ketika melakukan kejahatan atau dosa. Hati-hati Bapak Ibu. Amin, saudara. Haleluya. Perhatikan dengan sungguh, ya. Jangan ada degradasi nilai, penurunan kemerosotan atau kemunduran kualitas iman kita, kualitas pengiringan kita. Jangan terjadi degradasi atau penurunan terhadap norma, moral, etika kita, karena kita kan berinteraksi, kita menjadi surat yang terbuka. Moral kita jangan gampangan, mental kita jangan gampangan, moral kita jangan sembarangan. Haleluya saudara, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya tertarik dengan pelayanan di tempat ini. Saya katakan tadi 180 pelayanan itu bukan menghitung-hitung ya, maksudnya dari semua itu yang paling banyak ada 140-an atau bahkan 150 GPDI, dan jarang sekali, hanya dihitung dengan jari ketika kami masuk ada doa berlutut. Saya bukan puji Pak Gembala ya, lakukan itu dengan ketulusan hati dan kemurnian, bukan jadi pencitraan. Ini kesan yang baik bagi saya saudara, kesan yang baik. Itu yang dilakukan sejak saya tahu GPDI dulu-dulu, daripada datang ya, kau bercerita. Haleluya saudara, haleluya, puji Tuhan. Dan saya juga punya kesan yang kedua. Tadi saya tanya sama suami, tadi ngobrol apa dengan Pak Gembala? Oh katanya selesai dulu penyampaian kebenaran firman Tuhan, baru kasih derma persembahan. Puji Tuhan, saya setuju Bapak Ibu. Karena buat kita supaya kita memang terfokus, ya saudara, kita tidak hilang pandangan, hilang fokus. Amin saudara. Mari kita lakukan itu dengan niat atau motivasi yang baik, dengan kemurnian dan dengan ketulusan. Jangan jadi seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikecilkan Tuhan, munafik. Sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saya tidak memulai ayat dengan Amsal 21 ayat 2 terlihat lebih bersahabat ayat ini? Kenapa saya memulai dengan ancaman, kecaman, teguran keras dari Tuhan? Walaupun itu bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saya juga mau belajar untuk memperhatikan bahwa ini adalah konsen yang perlu kita perhatikan dengan benar. Saya mengajak saya dan saudara untuk mengerti apa maksud Tuhan lewat ayat-ayat ini dicatat.
Ya, kayaknya Tuhan kok kasar sekali ya. Tetapi ada sesuatu hal yang baik bagi saya dan saudara, supaya karakter kita berubah dan kita ada kedewasaan. Amin saudara. Kalau selalu cuma kasih-kasih yang bubur, yang manis-manis, apa terjadi? Naik gula saudara, jadi penyakit. Sekali-sekali makanan pedas. Ya, perhatikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saya dan saudara akan sama-sama melakukan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Puji Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan sampai di sini. Dalam keterbatasan saya menyampaikan mungkin susah dipahami atau apa, tetapi saya percaya kuasa Tuhan, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang kembali untuk menghidupkan firman Tuhan, dan bahkan Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku.